Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Kompetensi dasar mengenal dan memahami puisi rakyat yaitu 3.9 mengidentifikasi informasi yang berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menyimpulkan ciri umum puisi rakyat seperti pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang ketiga, yaitu mendaftar kata atau kalimat yang digunakan pada puisi rakyat pada teks yang dibaca atau didengar. Selanjutnya kita masuk ke materi. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Jenis puisi rakyat diantaranya adalah pantun, syair, dan gurindam. Puisi rakyat yang akan kita bahas pertama adalah pantun. Apakah kamu tahu apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, seperti tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, dan pantun dalam bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia, baik di Jawa, Sunda, Melayu, dan daerah lainnya. Fungsi pantun yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun juga, kita dapat menghibur orang dengan bunyi bahasa dan menyindir atau menegur sesuatu yang kurang baik secara tidak langsung. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak atau memiliki rima A, B, A, B. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Adapun beberapa contoh pantun. Yang pertama, air surut memungut ayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Pantun ini berisi nasihat jangan mengumbar kebaikan yang baru saja dilakukan untuk memperoleh pujian. Contoh pantun kedua. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Pantun ini berisi nasihat agar kita selalu menjaga diri, baik perkataan maupun perilaku, ketika berada di tempat atau wilayah orang lain. Puisi rakyat yang akan kita bahas selanjutnya yaitu syair. Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan sehingga tidak lagi mengacu pada transisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri, dengan karyanya antara lain Syair Perahu,
syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Ciri-ciri syair. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak atau memiliki rima a. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Kiasan adalah kata yang artinya indah tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Untuk contoh syair, berikut ada syair dengan judul Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai anak muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil dirimu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diamu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Nah, puisi rakyat yang selanjutnya adalah Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat akan nilai agama dan moral. Gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Jadi, seperti apakah gurindam yang sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama atau Melayu yang sangat penting bagi warisan budaya. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Yang kedua, tiap baris memiliki 10-14 suku kata. Yang ketiga, memiliki rima yang sama, AA, BB, atau CC. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian dari baris pertama. Dan yang terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Berikut ini adalah beberapa contoh dari gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Belajarlah jangan ditunda-tunda, karena kamu tidak akan kembali muda. Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati, itulah cara menunjukkan bakti. Belajarlah demi masa depan, untuk mencapai semua harapan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, dari aspek tujuan. Pantun menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Syair menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Gurindam menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Selanjutnya, perbedaan pantun, syair, dan gurindam dari struktur isi. Pantun, teks pantun berbentuk bait-bait. 1 bait terdiri dari 4 baris.
Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 merupakan isi. Syair. Satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris mempunyai makna yang saling berkaitan dengan baris sebelumnya. Satu bait merupakan satu kesatuan ide. Gurindam. Satu bait terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sebab atau persoalan. Baris kedua merupakan akibat atau penyelesaian. Isi terletak di baris kedua. Perbedaan pantun, syair, dan gurindam yang selanjutnya dilihat dari ciri teks. Pantun bersajak A, B, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pilihan katanya padat, singkat, dan jelas. Untuk syair bersajak A, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Untuk gurindam bersajak A, terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Dan yang terakhir, perbedaan pantun, syair, dan gurindam dilihat dari ciri kebahasaan. Untuk pantun, bahasanya singkat, padat, dan jelas, bahasa campuran. Sedangkan untuk syair menggunakan bahasa kiasan dan bahasanya harus sama. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai persamaan pantun dan syair. Yang pertama, pantun dan syair adalah sama-sama puisi lama. Yang kedua, terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, terikat oleh rima. Dan yang terakhir yaitu tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya, persamaan syair dan gurindam. Yang pertama, sama-sama merupakan puisi lama. Yang kedua, terikat oleh rima. Dan yang ketiga, yaitu barisnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, persamaan pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, sama-sama merupakan puisi lama. Yang kedua, tujuannya sama, yaitu untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai puisi rakyat. Semoga bermanfaat.